Halo semuanya, hai kawan-kawan, apa kabar? Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading dengan temanya ya, aku lo ketawa langsung. Temanya hari ini, energi dia hari ini seperti apa dan bagaimana? Dan bagaimanakah hubungan kamu ke depannya nanti? Oke, teman-teman, di sini aku melihatnya ya. Eh, oke, disclaimer ya. Pokoknya siapapun yang menonton video hari ini, oke, jangan sampai terpengaruh atau terbawa emosi ya. Kadang kita nonton Lintrik itu emang parah sih ya, emosinya gede banget karena banyak yang nggak terima dengan hasil pembacaannya ya. Di sini lagi-lagi berjumpa dengan kartu yang mana kamu sedang mengharapkan atau berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Ya, di sini energi dia saat ini dia sedang ada masalah dalam kehidupan sehari-harinya tentang pekerjaan, tentang keuangan ya. Ada banyak pandangan atau sesuatu yang dia lakukan tidak sejalan dengan pasangan dia saat ini ya, dengan keluarganya dia saat ini, yang mana di sini selalu ada keributan, ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan hubungan kamu atau juga dengan dia. Misalkan kamu adalah istri dari atau suami dari pasangan ini ya. Sekarang banyak diam sikapnya dia karena masalah uang ya. Jadi bertengkar terus dan ada yang dikhawatirkan yaitu tentang masalah uang ya. Banyak banget menimbulkan konflik di sana ya, banyak kekhawatiran dan juga ada urusan yang belum selesai yang membuat dia saat ini banyak sekali keresahan di dalam jiwanya dia ya. Dia tuh sulit tidur, sulit beristirahat, sulit memejamkan mata gitu ya, meskipun dia dalam keadaan sendirian, sunyi, sepi, tapi dia sulit banget buat beristirahat gitu ya, untuk memulihkan tenaga gitu. Dia nggak sanggup apa karena bebannya itu ya, aku baca tadi kan bebannya terlalu berat karena uang, ada masalah masa lalu yang belum selesai dengan seseorang, ada pihak kedua yang baru juga yang baru dia kenal, mungkin juga dia memberikan satu modal usaha ya di dalam usaha dia yang baru, tapi tidak menghasilkan, tidak ada, belum belum lah, bukan tidak ya, tapi belum menghasilkan sehingga ditunggu-tunggu sama dia ya. Dan saat ini perasaan dia sama kamu, energinya ya. Oke, aku melihatnya hubungan kamu sama dia. Kamu ada di sini sebagai pihak ketiga dan hubungan kamu sama dia masih berjalan. Masih saat ini masih berjalan meskipun di sana ada keruwetan, banyak sekali ya, permasalahannya kecil tapi itu yang membuat kamu sama dia tuh, mungkin dia ya energi besarnya ada di dia ya, bingung dalam perjalanan cinta ini ya. Dalam sikap dia itu kayak menemukan banyak kesulitan ya untuk bersatu sama kamu. Kenapa? Tapi perasaan dia memang saat ini lagi serius, lagi fokus terhadap anaknya, kepada keluarganya ya, dan juga dia sering ada masalah di sana di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya, sering terjadi cekcok sehingga banyak keruwetan dalam hubungan komunikasi dia dengan pasangan sahnya ya. Energinya saat ini memang nggak karu-karuan, lagi banyak bertengkar masalah uang ya, masalah kerjaan, juga dia masalah pribadinya dia yang belum selesai dengan orang lain ya, membuat dia energinya nggak fokus ke kamu, di kamu di sini kamu nggak terlalu direspon gitu ya, nggak terlalu dia pikirkan untuk saat ini. Tapi aku bilang sekali lagi, ini bukan berarti dia nggak cinta, dia nggak ada masalah untuk meninggalkan kamu ya. Aku baca untuk tebaran yang ketiganya. Oke, energinya dia ya, ini kan dia lagi ada masalah besar ya tentang uang, jadi dia banyak melamun, nggak bisa tidur ya, pepikiran masalah yang baru dihadapi dan juga masalah yang pernah terjadi di masa lalunya dia yang belum selesai, dan juga dengan orang baru yang baru saja mungkin berkenalan atau dia sudah mulai percayakan keuangannya terhadap dia ya, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini gitu ya.
Oke, saat dia merasakan kegelisahan, keruwetan, pertengkaran, dia duduk sendiri ya, dia duduk sendiri dalam sebuah tempat gitu ya. Aku lihat seperti itu dalam kartunya, di mana di malam hari ya, dia merenungkan semua kejadian yang tadi siang, yang sudah dia lalui lah gitu ya. Lalu dia teringatlah di sini tentang kamu. Jadi gini, dia pusing ya, banyak pikiran nih, sampai aja dia makan nggak nafsu gitu, karena emang mempengaruhi, fisik ya kalau udah banyak sekali tekanan di dalam batin dia itu banyak beban, sehingga sulit untuk tidur dan makan pun terganggu. Aku melihat di sini mungkin dia juga ada sakit kepala, was-was, gelisah ya, banyak, nggak enak badan gitu ya, ada rasa sakit yang mungkin dia sedang rasakan saat ini, nggak cuma dalam batin dan pikirannya dia ya. Lalu dia teringat kamu ya, guys, dia maaf teman-teman semuanya, jika teman-teman di sini memiliki hubungan yang bukan sebagai orang ketiga, mohon maaf izin jangan sampai marah. Ini saya hanya membacakan sebuah eh, pembacaan dari Lintrik ya, bukan di apa namanya di karang-karang atau sebagainya, tapi ini adalah pembacaan yang keluar di kartu Lintrikku malam ini yang saat ini saya bacakan ya. Energi dia tertuju kepada Anda ya teman-teman ya. Dia ngerasa seperti ingat gitu ya, terbayang dirimu gitu. Saat dia bersamamu, kamu selalu memberikan perhatian sama dia, selalu membuat dia merasa nyaman dekat kamu. Kamu selalu memberikan yang namanya apa ya, kamu tahu gitu, apa yang sedang dia rasakan tuh kamu tahu, apa yang sedang dia butuhkan tuh kamu ngerti gitu ya. Jadi di saat dia nggak perlu membicarakan semuanya, kamu seperti orang yang sudah paham apa yang sedang baru saja dia alami gitu ya. Jadi kamu sebagai penyejuknya dia, sebagai tempat yang saat ini ya sering sering didatangkan di dalam pikiran dan hatinya di saat ada keruwetan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kamu dimunculkan sebagai pemutus, dari segala beban deritanya saat ini yang dia sedang jalani saat ini. Meskipun di sini, kamu dan dia memang sudah lama tidak jumpa ya, dia selalu menunggukan momen di mana kamu bisa, berjumpa dengan dia, begitu juga kamu ya. Mungkin rasa ini adalah rasamu juga. Di sini ada satu mungkin apa ya, aku lihat sih kayak halangan ya yang membuat dia saat ini banyak diam, banyak tidak respon sama kamu. Itu bukan karena dia tidak mencintai kamu. Di sini dia sayang sama kamu, dia sayang banget sama kamu, tapi halangannya yang pertama adalah masalah pribadinya dia yang membuat dia ruwet saat ini dalam jalannya hubungan dia dengan pasangan sahnya mengenai keuangan ya. Yang itu membuat dia harus seperti tertahan di satu pikiran. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan gairah asmaranya di dalam hati dia tuh nggak bisa ngeluarin hal itu gitu, nggak bisa ngeluarin apa namanya sih rasa-rasa ketenangan gitu ya, rasa-rasa ketenangan. Jadi meskipun dia menghadirkan dirimu atau kamu hadir di dalam pikiran dan perasaannya dan membuat bebannya sedikit berkurang, tapi tidak serta-merta dia ingin ingin yang namanya gairah gitu ya, ingin bahagia itu enggak. Jadi kayak gini loh, dia lagi pusing gitu ya, aku lihat di sini dia pusing, dia banyak masalah, dia ruwet gitu, tiba-tiba kamu melintas gitu ya, keinget sama kamu. Itu yang memutus, pikiran jelek dia, akhirnya reda, akhirnya, slow lagi gitu ya hatinya, beban deritanya nggak terlalu apa, nggak seharian panas gitu ya. Tetapi itu bukan berarti dia bisa menghubungi teman-teman dengan mudah gitu ya, tapi justru dia mencoba untuk ngerileksin itu dengan emang udah lama ya nggak ketemu juga gitu dan hanya sesekali saja mungkin berkomunikasi, kamu udah paham ya apa yang sedang terjadi sama dia. Aku lihatnya juga di sini kamu memang agak sedikit, mungkin bukan sedikit ya, hampir setiap hari was-was gitu, gelisah, nggak enak gitu ya. Yang terjadi sama dia lagi apa sih? Kenapa sih kok tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, nggak ada berita ya. Effort-nya, mungkin, seringkali dia, perhatian tapi sesuatu yang nggak biasa. Misalnya kamu mungkin posting sesuatu gitu ya di media sosial, mungkin dia baru komen atau, memberikan arahan supaya tidak begini, tidak begitu. Itu juga terjadi di kamu kepada dia ya. Itu. Jadi kalian saling apalah, saling support lah gitu ya. Meskipun di sini mungkin ada kegelisahan karena rasa rindu ya, tapi juga aku melihat ya memang dia nggak bisa ngihilangin rasa perasaan cintanya sama kamu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa juga dia serta-merta memutuskan hubungan meninggalkan kamu tuh nggak bisa. Karena
Di sini aku sih, lihat ada kartu cinta ya, yang mana memang sebenarnya dia betul-betul sangat, sangat keras gitu ya, sangat teguh hatinya mencintai kamu, menginginkan kamu. Tapi untuk saat ini dan beberapa bulan ke belakang itu memang adalah hari-hari tersulitnya dia, di mana dia sedang ditimpa banyak masalah ya dengan keuangannya, dengan, sikap-sikap, pasangannya gitu ya. Eee Kenapa dia bisa memiliki hubungan dengan teman-teman nanti kita bahas ya. Kenapa dia kan dia sudah memiliki pasangan nih ya. Kenapa kok dia bisa memiliki rasa kepada Anda, lalu menjalin hubungan dan Anda bisa sekuat ini menemani dia hingga hari ini untuk menjadi pasangannya. Mengapa bisa seperti itu ya? Kita cek nanti di kartu tarotnya. Kita lanjut lagi untuk kartu lintrik yang tebaran keempatnya ya. Energi dia saat ini ke kamu. Itu tadi yang di tebaran ketiga, dia bisa menenangkan diri saat dia teringat dengan Anda. Lalu di tebaran di keempat ini justru aku melihatnya juga sama ya tentang keuangannya dia ya. Meskipun kamu sangat tidak apa namanya, meskipun kamu saat ini sedang banyak salah paham mungkin ya, aku di kartunya adalah kesalahpahaman, tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu maunya kan, bisa berbagi cerita atau bisa komunikasi, tapi dia tidak seperti itu. Dia ingin menyendiri, dia ingin sendiri, bahkan sepertinya kayak, menghilang begitu aja ya. Apa sebenarnya maksud dia? Sebenarnya dia ingin diperdulikan oleh si pasangan sahnya ya. Dia sedang memberikan, rasa ini kepada pasangan sahnya untuk, melihat bahwa dia ada, dia hidup gitu ya. Ada sedikit rasa cemburu lah, tapi dia tidak digubris gitu ya. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Anda ya, tapi dia tidak bisa, apa namanya, tidak bisa cuek juga terhadap si pasangan sahnya. Kenapa? Karena dia ngerasa, apa ya, sama-sama berharga. Aku merasanya dia memang sangat menginginkan pasangan sahnya dan dia sangat mencintai Anda. Jadi, dia kayaknya ngerasa, apa ya, ngerasa butuh perhatian lah dari orang terdekatnya sendiri, yaitu pasangan sahnya yang benar-benar sangat marah sama dia, selalu membuat dia, apa ya, tidak berharga gitu. Dia hanya ingin mencoba untuk dilihat apa yang dia usahakan, apa yang sudah dia kerjakan ya, dikasih apresiasi. Tapi selama ini dia udah sabar gitu ya, tapi tidak ada sama sekali ucapan tersebut. Yang ada malahan setiap hari harus bertengkar dan bertengkar terus masalah uang, masalah pekerjaan, yang mungkin aku lihat juga pekerjaannya dia ini, orang yang sedang kamu pikirkan juga tidak terlalu baik, tidak terlalu memiliki mungkin salary yang besar ya, sehingga di sini kan kelihatannya uang 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 ya. Jadi sepertinya memang apa ya, masalahnya adalah di keuangan gitu ya. Jadi si pasangan saya dari awal berhubungan dengan dia hingga saat ini yang jadi permasalahannya adalah uang. Uang ini menjadi apa ya, fokus kehancurannya. Jadi fokusnya si pasangan sahnya ini untuk bisa hidup berhasil dalam berumah tangga, tetapi justru malah berantakan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sejalan dengan dia, sehingga dia banyak sekali diemin, dicuekin, nggak diperduliin, sering tidak dikhawatirkan, sering berselisih paham, banyak sekali apa namanya tuh, keruwetan, pertengkaran ya, egois gitu. Jadi membuat perjalanan hidup rumah tangga dia dengan pasangan sahnya di sini, atau mungkin belum belum menikah ya, dia mungkin meminjamkan uang atau mungkin dia lelah mensupport uang tapi tidak pernah menghasilkan keuntungan, atau tidak pernah kembali ya uang yang sudah diberikan atau dipinjamkannya, sehingga di sini menjadi keributan terus-menerus di dalam hubungan mereka ya, sehingga hubungan mereka berjalannya banyak kesulitan, banyak himpitan gitu, enggak rileks, enggak banyak romantis, enggak ada gairah, karena hubungannya dengan uang mematikan si rasa gairah dalam cintanya ya, dalam cintanya dia kepada pasangannya. Begitu juga mungkin kebalikannya. Nah, di kamu di sini enggak, justru kamu adalah perasaannya di sini stabil, yang mencintai dia, menunggu, meskipun di sini kamu rada rasa cemburu gitu ya, tapi kamu mencoba untuk mengerti keadaan dia saat ini gitu ya. Tapi sampai kapan teman-temanku sayang harus menunggu seperti itu ya. Semoga nanti di kartu tarotnya bagus ya ceritanya. Kita kocok dulu. Mengapa dia bisa menjalin hubungan dengan teman-teman dengan
dia sudah memiliki hubungan gitu ya, sudah memiliki pasangan, sudah memiliki keluarga. Kenapa dia harus atau mencoba untuk mencari pasangan lain dan ketemu sama kamu? Oke, kita cek kenapa seperti itu. Oke. Sebenarnya gini, dia butuh teman curhat sih ya. Pertama, butuh teman curhat, berbagi ya, bagaimana perasaan dia yang ngerasa dingin, ngerasa kesepian gitu ya. Dia membutuhkan teman, membutuhkan tempat untuk, memberikan semangat lah gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya dia selama ini dia berhubungan berumah tangga atau berpacarannya lama gitu, tetapi banyak ketidakseimbangan, banyak ketidakbahagiaan di dalam hubungan tersebut, mau ditinggalkan sudah, ini ya, sudah tidak bisa ditinggalkan istilahnya gitu. Dia merasa tidak bisa meninggalkan juga gitu kan. Ada banyak alasan karena juga udah punya anak juga gitu. Jadi nggak bisa ditinggalin gitu aja ya. Membuat dia tuh kayak bingung ya, dia bingung sekali gitu. Padahal sebenarnya gitu, dia memiliki perasaan sayang sih kepada pasangan-sanya gitu. Tetapi si pasangan-sanya seperti enggan dan gak mau tahu apa yang sedang dirasa. Mungkin karena udah terlalu banyak kesel dan pernah membuat kesalahan sehingga tidak percaya si pasangan-sahnya ini ya, sehingga mereka sering bertengkar ya. Ada five of wands ya, sering bertengkar, banyak pertengkaran, banyak amarah di sana yang terjadi, entah apapun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka jadi omongan, jadi keributan ya di dalam hubungan berpasangan mereka. Lalu di sini Four of Pentacles, di mana memang selalu masalah uang ya. Jadi keributannya karena uang dan karena uang. Dia juga bingung ya bagaimana caranya bisa menghasilkan uang banyak, tapi dia sendiri memang mageran orangnya, nggak terlalu semangat ya dalam hal pencarian cuan atau berusaha giat gitu, dia emang mageran banget. Di sini ada Three of Pentacles, lagi-lagi uang. Dia sudah berusaha untuk mencari mungkin banyak belajar ya dengan keterampilan baru dia agar bisa menghasilkan tambahan atau gimana, tapi justru yang ada malah sampai kemana-mana beritanya gitu ya, sampai semua orang tahu. Jadinya orang-orang juga banyak membantu dia, membawa dia keluar untuk situasi dia yang saat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi sebelum berhubungan sama kamu ya teman-teman, ini kan aku tadi ada pertanyaannya gini, kenapa dia bisa beralih atau bisa menjalin hubungan sama Anda ya, padahal dia sudah berkeluarga ya ini. Jadi dia tuh masalah uang, jadi ya sering bertengkar karena masalah uang, dan ini hampir orang-orang yang membantu dia tahu masalahnya yang sedang dia alami dengan si pasangan sahnya, yaitu karena masalah uang gitu ya. Mungkin ini keluarga besarnya sih yang tahu, bukan orang lain, maksudnya kayak teman-teman, enggak, kayak ini masih keluarga, masih kerabat ya, orang-orang dekat. Three of Pentacles itu ya. Lalu di sini ada Four of Wands ya. Kenapa bisa demikian gitu ya? Dia ingin kebahagiaan sebenarnya dalam batinnya, di dalam raganya juga, dalam raganya juga. Dia ingin batinnya itu terpenuhi kasih sayang sehingga raganya itu bisa bahagia, bergerak bebas, memberikan semangat, memberikan energinya untuk bisa mungkin mencari nafkah dengan bagus ya. Karena dia nggak dapat support sehingga dia itu kayak nggak punya keseimbangan, nggak punya kekokohan di dalam batin dia karena tidak ada support dari si pasangan sahnya ini ya, sehingga dia mungkin merasa tidak diperdulikan atau diabaikan gitu ya. Jadi dia bingung di sini ya. Dia bingung di sini untuk masalah dia dengan si pasangan sahnya ya, ditinggalkan dia nggak bisa, nggak ditinggalkan juga menyiksa dia. Akhirnya dia memilih untuk diam gitu ya, untuk tidak banyak melakukan perlawanan, dan itu adalah salah satu dia untuk bisa panjang berhubungan dengan atau memiliki hubungan dengan pasangan sahnya ini bisa bisa sampai waktu yang lama gitu, istilahnya nggak cerai, nggak berpisah gitu. The word sendiri artinya dia berjumpa ya sama teman-teman. Jadi dia selalu dapat masalah ini terus-menerus ya dari awal perkawinan dia, selama mungkin ini kita lihat sih sudah hampir 10 tahun ya. Bentar ya. 4 4 Oh, kita dapat angka malaikat ya. 4 4 4 dan 4. Nanti kita bahas setelah pembacaan ini. Ada the word. The word di sini.
karena masalah ini ya, jadi dia sering ketemu nih, capek, lelah lah gitu ya, the world tuh kan berputar, terus terus, masalahnya selalu sama setiap tahunnya gitu, berganti. Sehingga menimbulkan dia banyak, oh sepertinya memang nggak bisa diperbaiki ya, meski dalam sikap dia berubah, terus cara pandang dia terhadap pekerjaan atau keuangan juga berubah membaik, tapi tidak memberikan si apa namanya, si pasangan sahnya ini berubah dan baik kepada sikapnya kepada dia ya, sehingga dia banyak pertimbangan di sini nih, dia udah mulai goyang. Ya, sepertinya dia sudah mulai pertimbangan antara dia harus memilih ada yang baru gitu ya, ataukah dia tetap dengan keadaan dia saat ini yang begitu menyakitkan. Dia merasa merasa apa ya, memberontak gitu loh, ingin keadilan, memberontak. Dia juga pengen disayang, pengen dimengerti gitu ya, keadaan dia bagaimana, sehingga dia mulai mencoba untuk banyak berpikir untuk bisa mencari orang-orang yang bisa mencari, seseorang seseorang lah gitu, bukan orang-orang, seseorang yang bisa memperhatikan dia, yang bisa, perhatian apa namanya ya, yang bisa ngertiin dia gitu loh. Istilahnya dia pingin punya teman lah gitu ya, gimana ya, dengan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi itu kan orang pasti timbulnya stres, gelisah, dia akhirnya depresi, butuh teman, butuh candaan gitu. Tanpa sengaja ya, tanpa sengaja berjumpalah dengan Anda ya di sini tuh. Ada Queen of Cups, orangnya lembut. Jadi banyak sekali, meskipun Anda ini mungkin, apa ya, energi feminim ya, divine feminines juga, orangnya, membuat dia tuh senang, merasa diperhatikan, kelembutanmu membuat dia juga jadi, bahagia lah gitu deket sama kamu, seneng lah gitu intinya. Akhirnya ada perasaan di mana dia, seperti ingin memiliki hubungan baru, dan ternyata, keinginan dia selama ini terkabulkan. Apapun yang dia udah katakan di dalam batinnya ini kayak, diwujudkan, muncul ya, berjumpa dengan Anda dan, bisa apa ya namanya ini, hatinya gembira lah, hatinya mulai gembira, berbunga-bunga, senang gitu ya, melupakan banyak tragedi yang membuat dia depresi, nggak bisa berhasil, keluarlah gitu dari masalah dan konflik ini. Sebenarnya bisa dia atasi dengan adanya kamu gitu, meskipun ini setiap tahunnya terus dan terus aja yang terjadi adalah hal tersebut, dan si pasangannya dan pasangan sahnya tidak pernah berubah ya, sehingga menemukan kamu dan akhirnya dekat sama kamu. Kamu terlalu baik juga sama dia, terlalu ngalah juga sama dia. Apapun kamu selalu bantu, apapun kamu selalu memberikan gitu ya. Sehingga apa? Dia seperti ngerasa dia apa ya teman-temannya, kayak diharapkan gitu ya. Awalnya pas ketemu itu pinginnya langsung halal gitu ya, langsung bisa berumah tangga, tapi kamu menyetop, maksudnya kamu membuat, jalannya agak panjang sehingga apa namanya, berjalannya waktu itu perasaan dia berubah sama Anda gitu ya, mulai berubah, mulai plan gitu, bukan karena apapun tapi kembali lagi karena uang. Dia khawatir nanti kamu akan menderita dan ngerasa kesakitan dari apa yang dia saat ini tidak bisa penuhi, karena dia juga di sana tidak bisa memenuhi, apa namanya, kebutuhan dan sama kamu. Nah, dia mulai berpikir ke situ sekarang-sekarang ini, dia sudah berpikir ke situ. Tapi di sini aku melihatnya juga teman-teman ya, juga mempertimbangkan sikap dia yang selama ini udah mulai berubah, sudah mulai nggak balance gitu ya. Jadi kamu juga mulai berpikir untuk, move on dari hubungan ini ya, meskipun dia masih sering terus ngehubungin ya, lama nggak berhubungan tapi nanti telepon lagi atau bisa ketemu, minta ketemu atau gimana, itu masih sering terjadi dan kamu masih terus dan terus dan terus, mengabulkan keinginan dia dan melanggar semua apa yang sebenarnya dalam diri kamu ingin lakukan terhadap dia ya.
Oke, seperti itu kenapa yang terjadi di dalam kehidupan berpasangan yang sudah memiliki pasangan sah itu kenapa ada hal seperti ini ya memang pertama kita lihat dari situasi kondisi yang selalu saja membuat salah satu pasangan tidak nyaman, tidak enak atau banyak kekerasan atau juga tidak ngerasa dihargai, dicintai ya akhirnya lama-kelamaan hatinya mati, hatinya dingin. Nah, kembalilah berjumpa dengan orang baru yang mana membuat dia jatuh cinta, membuat dia mungkin lebih berwarna hidupnya ya, sehingga kehidupan dia setiap harinya seperti penuh dengan kebahagiaan ya. Tapi lambat laun semuanya berjalan tidak biasa lagi seperti di awal ya. Akhirnya banyak perubahan-perubahan itu karena banyak pemikiran, banyak pertimbangan yang dia lakukan selama ini. Apakah kamu sama dia akan berjodoh? Aku melihatnya ada dua kemungkinan ya. Aku kan ada sini ada kartu jodoh ya. Untuk di lintriknya tadi kita nggak ketemu kartu jodohnya. Ya, nggak jumpa, ada jumpa nggak sih tadi kartu jodoh? Sebentar, aku lihat sisa dari pembaca. Oh, ada. Oke. Berarti kalau seperti itu ya, kamu sama dia memang masih ada kesempatan atau memang ada takdir untuk berjodoh ya, untuk menjadi satu menjadi keluarga gitu. Itu masih ada kesempatan itu terbuka lebar ya. Hanya di sini mungkin kamu juga aku melihatnya orang yang paling banyak sabar dan selalu mensupport hubungan ini. Jadi kayaknya bisa berhasil ya menuju ke pernikahan. Tapi ya yang jelas jangan sampai teman-teman ngelakuin hal tersebut sebelum mendapatkan izin gitu loh. Maksudnya gini, kamu izin dari mana? Izin dari dalam batin kamu loh. Jangan kamu karena sayang dan cinta kamu langsung menerimanya. Tapi kamu izin dulu di dalam raga kamu, batin kamu itu kan ada yang hidup juga. Tanyai kalau nanti proses perjalanan kehidupanmu dengan dia saat menjadi keluarga kamu akan banyak mendapatkan siksaan batin kayak apa, misal kamu tidak banyak menerima waktu ya, quality time dengan dia, kamu sangat sedikit, mungkin bisa 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali ya, atau 1 minggu 2 kali itu lebih bagus. Tapi kalau yang enggak sama sekali kan 1 bulan 1 kali itu kan wah luar biasa ya, dahsyat ya. Jadi teman-teman ya dipikirkan dulu itu, kompromi dulu dalam batinmu ya, itu yang akan terjadi yang pertama. Yang kedua, kamu mungkin membutuhkan sesuatu saat kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan, kamu membutuhkan adanya dia, mensupport adanya dia ya. Terus kamu menghubungi dia susah, apapun susah. Kalau udah dalam rumah atau dia dengan pasangannya, kamu akan susah menghubungi dia saat kamu sedang membutuhkan bantuan dia. Nanti kamu bagaimana? Seperti itu. Itu yang dipikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga tanyakan pada hatimu, bagaimana nanti saat kamu mau pergi kemana, mau ke sana, mau ke sini tanpa ada dia. Kamu mempunyai anak, mempunyai keturunan, dia nanti kasih sayangnya tidak full gitu ya. Nanti kamu cemburu, nanti kamu banyak curiga, nanti kamu banyak baper sama dia. Itu kamu harus pertimbangkan hal itu ya teman-teman ya. Jangan karena cinta di awal lalu mati-matian untuk mendapatkan, tapi tanyakan pada hati terdalammu, kamu sudah siap nggak menerima posisi itu? Kamu sudah siap nggak untuk hal tersebut? Karena ini berat loh, orang yang berumah tangga dengan satu pasangan aja luar biasa dahsyat ya. Banyak sekali ininya, apa namanya, cobaannya. Tapi bagaimana dengan Anda-Anda yang mungkin saat ini sedang memiliki atau menuju perjalanannya menjadi orang kedua di dalam rumah tangga? Bagaimana rasanya nanti ya? Kita memang tidak di sini bukannya mau menyalahkan, tapi pertimbangkan karena kesehatanmu ada dalam batinmu. Kalau batinmu rusak, kesehatanmu terganggu gitu ya. Jadi sebelum melangkah kamu ke sana, pikirkan itu, kuatkan itu. Kalau memang kamu udah siap dengan hal-hal yang tadi aku bilang, berarti kamu akan siap melaksanakan perjalanan pernikahan bersama dengan dia dan kamu akan mampu membawa anakmu, keturunanmu dalam kebahagiaan ya, meskipun hanya mendapatkan setengah waktu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan sampai sembrono, nanti kamu menuntut banyak hal kepada dia dari keuangan, dari juga kasih sayang dan waktu itu akan berabe amburadul. Jadi jangan menyalahkan pihak dia nanti, padahal ini juga maunya Anda seperti ini ya. Oke, di sini ada zodiaknya.
Ada Cancer, ada Leo, Capricorn ya, untuk Capricorn lagi, dan Aries, lalu ada Libra, Sagittarius, ada Libra lagi, ada Virgo, oke, ini Cancer lagi, Scorpio dan Leo. Energi Capricorn dan Libra. Oke. Teman-teman semuanya, aku bilang ya, ini kan kehendakmu ya, dalam keadaan di bawah kendali seperti ini, kendalinya dia, dalam cintanya dia, memiliki rasa dengan suami orang atau pasangan orang lain ya, atau istri orang lain gitu ya. Itu diingat dulu bagaimana nanti ke depannya, seperti apa yang bakal dirasa, dan bagaimana nanti masa depanmu itu dipikirkan. Jangan setengah-setengah ya, jangan cuma cintanya aja. Kalaupun berdoa juga nggak akan mempan kalau kamu sebenarnya udah tahu kejelekan yang akan terjadi. Karena apa? Karena kan doa juga sama ya, itu adalah penenang. Tapi kalau kamu sudah diberitahu dari awal, terus rasanya kamu berdoa gitu kayak sia-sia nggak sih? Ya nggak juga sih, nggak sia-sia, itu pasti akan jadi kenyataan apa yang kamu inginkan. Cuman kesalahan itu kan juga mengandung karma gitu loh. Jadi susah juga untuk mengembalikan keadaan menjadi baik. Jadi dipikirkan dulu ya, di hatimu, di batinmu ditanyain supaya kamu tidak menyesal dan siap menerima apapun yang akan terjadi, istilahnya seperti itu ya. Ada inisial M dan C, P, D, R, J, Y, H, L, A, K, E. Ya, teman-teman semuanya, sekali lagi ya, kita nggak pernah nyangka ya, nanti sehari kemudian kita kayak apa dan kita akan bagaimana. Jangan lupa sebelum terjadi semuanya, selalu ingat ya, takdir kita memang bisa dirubah dengan doa. Karena katanya sih, bukan katanya ya, tapi memang kita selalu mendengar beberapa orang pintar bicara ya. Doa itu berperang di langitan dengan takdir. Jadi kalau doamu terbaik dan bagus, maka takdir burukmu akan berubah menjadi takdir yang baik. Makanya meskipun kamu rajin beribadah, rajin bersedekah, dan baik kepada semua orang, pahalanya banyak. Tapi kalau kamu malas berdoa, kamu akan berjumpa dan nginjak takdir yang buruk itu, maka kamu akan terus menjalaninya ya. Dan doa itu adalah pembuka jalan keluar dari setiap kejadian atau hal-hal buruk, keadaan yang menimpa diri kita. Entah itu kita akan dijadikan omongan orang, entahkah itu kita akan dimasukkan dalam sebuah kasus ya, diiming apa sih namanya, kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak enak, terkenal di dunia media sosial ya, atau hal-hal yang membuat kita sebenarnya anti banget gitu ya, diketahui orang banyak, tapi ternyata takdirmu diketahui orang banyak ya. Jadi apa, doa itu sebagai penguat, doa itu sebagai penutup aib, doa itu bisa membuatmu lebih aman gitu ya. Jadi kayak dilindungi gitu ya, kayak orang kayak hantu ngedeketin kita itu nggak bisa, seperti itu mungkin ya. Tapi yang aku rasa memang begitu ya teman-teman ya, yang aku sendiri ya, saat aku masih berdoa gitu dalam kesusahan, misalkan waktu kejadian apa namanya, kecelakaan gitu ya, tiba-tiba tidak bisa bergerak seluruh tubuh dan tidak ada orang satu pun yang menolong gitu di perjalanan, tapi kita inget gitu, inget, nggak tiba-tiba inget aja di dalam hati berdoa gitu ya, saya masih pingin umur panjang, pingin menikmati menikah, punya anak gitu ya, berpenghasilan, ini itu, membahagiakan orang tua, tolong bantu. Itu di tempat yang sepi dan tidak ada orang, kok tiba-tiba kecelakaan gitu ya. Kita nggak ada tahu kan tempatnya di mana dan kayak apa gitu. Akhirnya mungkin lama, sekitar nggak tahu, sekitar setengah jam gitu ya, belum ada juga yang nolong. Kan kalau ada mobil mungkin kontainer atau apa gitu ngelewat nggak kelihatan kan, lampu gelap, waduh bisa mati gitu. Tapi doa terus meminta ya, apa yang kita inginkan di masa depan tuh dipinta, dipinta terus. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada yang lewat gitu kan, naik sepeda terus ditolong kan, lucu ya. Tapi itulah malaikat dari hasil doa, buah kita berdoa itu dia menjelma ya, seperti itu. Jadi kita jangan pernah tinggalkan
doa ya meskipun kita banyak dosa misalkan ya, dosanya banyak banget yang dikerjakan ini itu, bisa-bisa udah nggak bakalan ditolong Tuhan misalkan gitu ya, udah ngambil hak orang misalkan atau apa, tapi kan doa itu selalu ada ya, biarpun penjahat, biarpun pengkhianat, tapi doa itu selalu membantu orang yang dalam keadaan bersalah pun membukakan pintu jalan buat dia agar dia lekas juga keluar dari ujian dan cobaan hidupnya dalam sebuah takdir kehidupan. Jadi nggak cuman orang baik yang mendapatkan perlindungan, orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak sengaja jahat pun dia juga akan didatangi malaikat pelindung membukakan pintu penyelamatan dia. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dibukakan dalam segala urusannya, dimudahkan lah ya. Apapun yang teman-teman saat ini sedang pikirkan, kegelisahan yang sedang berkecamuk di dalam hati, semoga lekas terselesaikan, didinginkan hatinya, diredakan dari semua bebannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi teman-teman semua. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan video dari aku sepanjang ini dan semoga sehat selalu. Bye bye semuanya.